Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Cilaau bersama aku Sylvia Oktarini yang akan membahas mengenai FR soal TIU SKD CPNS tahun 2024. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal TIU yang keluar pada tes tanggal 7 November 2024 berdasarkan FR dari peserta yang telah mengikuti ujian SKD CPNS tahun 2024. Nah, di sini kita membahas soal yang mirip sekali dengan soal asli. Nah, sebelum kita mulai, silakan follow dulu akun TikTok Cilaau untuk update soal-soal TIU terbaru. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk channel ini ya. Yuk kita mulai. Nah, untuk soal yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai soal deret angka. Nah, diketahui deret angkanya seperti ini ya. Yang mau kita cari adalah bagian yang tengahnya. Nah, kita cek terlebih dahulu. 2 ke 8 itu bisa jadi kali 4 atau tambah 6 ya. Nah, sedangkan 8 ke 16 ini kali 2. Nah, selain itu kita lihat juga dari 128 ke 512 ini dikali 4. Nah, berarti di sini sudah kelihatan ya polanya, ini kali 4, ini juga kali 4. 512 ke 1024 ini dikali 2. Nah, berarti di sini kali 4, lalu dari sini ke 128 kali 2. Nah, 16 kali 4 yaitu 64. 64 kali 2 128. Jadi jawaban yang tepat adalah 64, yaitu yang B. Nah, selanjutnya soal nomor 2, ini berkaitan dengan perbandingan kuantitatif. Diketahui X sama dengan harga sebuah sepatu yaitu 150.000, sedangkan Y harga baju yang dijual dengan keuntungan sebesar 15% dari harga mula-mula yaitu 120.000. Berarti ini harga mula ya. Nah, di sini harga mula-mula itu sama dengan harga beli. Harga beli. Sedangkan harga baju yang dijual dengan keuntungan 15% ini maksudnya adalah harga jual. Harga jual. Nah, berarti di sini kita harus cari dulu harga jualnya, yaitu HJ ya. Harga beli ditambah untung. Nah, karena di sini untungnya belum diketahui ya, berarti kita cari untung dulu. Untung sama dengan 15% dikali harga beli. Nah, di sini 15 per 100 kali 120.000 ya. Nah, ini bisa kita coret. Nah, ini kalikan. 15 kali 12 itu 180. Tambah 0, 2, 1, 2. Berarti 18.000 untuk untungnya ya. Sehingga harga jualnya nanti menjadi 120.000 ditambah 18.000, yaitu 138.000. Nah, ini adalah Y. Sedangkan X kita tadi 150.000. Nah, sekarang kita lihat untuk opsi A, X besar dari Y. Tadi kan X kita 150.000, Y-nya 138.000. Nah, ini jelas ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Berikutnya soal nomor 3 mengenai soal pecahan. Hasil dari 10/4 kali 6 dikurang 7/4 tambah 3/2. Nah, di sini karena hasilnya berupa penyebut 4 ya, yang ini tidak perlu kita sederhanakan, cukup kalikan langsung. 6 itu kan 6/1. 10 kali 6, 60/4. Jadi ini tidak perlu kita sederhanakan karena nanti memudahkan kita untuk menghitung yang lain gitu. Dikurang 7/4 ditambah 3/2. Nah, 60 dikurang 7, karena di sini sudah sama-sama penyebut 4 kan. Nah, cukup kurangkan 60 kurang 7 yaitu 53/4.
Nah, yang ini kalau kita mau jadikan penyebutnya 4, cukup kalikan 2. Kali 2 atas, kali 2 bawah, gitu. Berarti ini tambah 6/4. Nah, dari sini 53 tambah 6 yaitu 59/4. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, berikutnya soal nomor 4 mengenai soal cerita pekerja dengan waktu. Nah, kita baca soalnya. Sebuah proyek pembangunan direncanakan selesai oleh 50 pekerja dalam waktu 120 hari. Setelah 30 hari bekerja, terdapat 14 orang mengundurkan diri. Berapakah tambahan hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut dengan sisa pekerja yang ada? Nah, berarti di sini yang ditanya yaitu tambahan hari. Nah, kalau ada 14 orang yang mengundurkan diri, rumus yang kita pakai yaitu pekerja yang berhenti dikali sisa hari atau sisa waktu ya, boleh juga, per sisa pekerja. Nah, pekerja yang berhenti yaitu 14, sisa harinya yaitu 120 dikurang 30 hari bekerja pertama ya, yang ini, dibagi sisa pekerja, berarti 50 kurang 14. Nah, di sini kalau kita perhatikan 14 kali 90 per 36. Nah, 14 dengan 36 sama-sama dibagi 2, ini 7. Sedangkan yang ini 18. 90 dengan 18 sama-sama dibagi 18, ini 5, ini 1. Nah, berarti dari sini kita peroleh 7 kali 5 yaitu 35 hari. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, ingat ya, di sini keterangannya TH itu tambahan hari. Tambahan hari. Sedangkan PB ini pekerja yang berhenti. SH ini sisa hari. SP sisa pekerja. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Ini berhubungan dengan analogi kalimat. Kebetulan untuk tes pada tanggal 7 November dari peserta yang telah mengikuti ujian memberikan bocoran bahwa soal analogi kalimat itu keluar lumayan banyak, yaitu sekitar 5 buah soal gitu. Nah, di sini untuk soalnya yaitu hubungan objek pada kalimat santan merupakan bahan dasar gulai sama dengan. Nah, berarti di sini kita melihat hubungan antara apa? Antara gulai dengan santan ya. Nah, santan itu merupakan bahan dasar dari gulai. Nah, kita lihat untuk opsi A, kayu merupakan bahan dasar ketapel. Apakah kayu merupakan bahan dasar dari ketapel? Nah, ini jelas tidak ya. Walaupun dari pembuatan ketapel yaitu bagian pegangannya ya yang berbentuk Y itu terbuat dari kayu, namun ini bukan bahan dasar dari ketapel. Ini tidak selalu dari kayu, bisa jadi dari besi atau bahan lain gitu. Jadi ini bukan ya, kurang tepat. Yang B, gula merupakan bahan dasar teh. Ini juga salah. Yang C, kayu merupakan bahan dasar kertas. Nah, ini jawaban yang tepat ya, karena kertas itu terbuat dari kayu. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Nah, untuk D dan E jelas salah ya. Kain merupakan bahan dasar sepatu. Ini sepatu tidak selalu terbuat dari kain ya. Ada yang terbuat dari kulit gitu. Ini juga salah. Kecap merupakan bahan dasar nasi goreng. Nah, yang jelas bahan dasar dari nasi goreng itu adalah nasi. Ini juga salah. Nah, selanjutnya soal nomor 6. Masih di analogi kalimat. Untuk kalimatnya, Ani melalui proses pacaran
lamaran, dan menikah bersama pasangannya. Hubungan objek-objek pada kalimat di atas sama dengan. Nah, maksudnya di sini hubungan antara pacaran, lamaran, dan menikah. Nah, kalau kita amati, pacaran, lamaran, dan menikah ini merupakan suatu proses ya, yang berurutan. Nah, untuk yang A, bayi itu belajar menggigit, mengunyah, dan menelan. Nah, kita tahu bahwa proses dalam makan yaitu pertama menggigit terlebih dahulu, lalu mengunyah, setelah itu menelan. Nah, berarti ini sama dengan hubungan antara pacaran, lamaran, dan menikah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Namun kita lihat opsi B sampai E. B di sini keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, ini bukan ya, bukan suatu proses. Yang C, bola itu terdiri dari bola kecil, sedang, dan besar. Nah, ini juga bukan. Yang D, lantai itu basah, berlumut, dan licin. Ini juga kurang tepat karena ini bukan suatu proses. Yang E, aku menempuh jenjang sarjana dan magister. Nah, di sini cuma hanya ada 2 objek. Jadi ini juga bukan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 7. Di sini merupakan soal penalaran analitis. Soalnya, seorang atasan meminta pegawainya melakukan suatu pekerjaan dengan beberapa aturan. Tugas A dapat dikerjakan setelah tugas C. Berarti C dulu, baru A. Jika atasan merasa puas dengan tugas A, maka pegawai tersebut bisa melanjutkan ke tugas B. Nah, berarti kalau dia puas, lanjut ke B. Namun, jika belum puas, pegawai tersebut harus mengerjakan tugas D terlebih dahulu. Kalau atasan tidak puas, maka setelah A mengerjakan pekerjaan D dulu sebelum tugas B. Nah, berarti setelah D lanjut ke B. Tugas terakhir yang dilakukan adalah tugas E setelah tugas B. Berarti setelah B ini ada tugas terakhir yaitu tugas E. Untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, berapa banyak minimal tugas yang harus diselesaikan atau dikerjakan pegawai tersebut? Nah, minimal yang ditanya ya. Di sini kan ada berapa cara itu ya. Pertama, yaitu C, A, B, E. Di sini ada 4 tugas. Nah, untuk cara yang lain C, A, D, B, E. Nah, di sini terdapat 5 tugas. Nah, berarti yang minimal di sini adalah 4 tugas. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, soal terakhir, soal nomor 8 juga mengenai penalaran analitis. 7 orang sahabat sedang makan bersama dan duduk pada meja persegi panjang yang masing-masing sisinya bisa ditempatkan 2 kursi. Nah, berarti ini ya, meja persegi panjangnya. Masing-masingnya bisa ditempatkan 2 kursi, namun yang berisi nanti hanya 7. Diketahui A bersebelahan dengan C. Nah, misalkan si A di sini, berarti C-nya di sini ya. Sedangkan B dan D berhadapan, B dan D. Nah, B dan D nggak mungkin di sini karena di bagian ini sudah diisi oleh 2 orang. Berarti posisinya harus di sini ya. Kalau di sini D, ini B. Nah, dia berhadapan. Dan E bersebelahan dengan salah satunya. Nah, E itu posisinya bisa di sebelah D atau di sebelah B. Nah, kita ambil dulu untuk di sebelah D. F berdekatan dengan E yang dibatasi oleh siku meja. Nah, berarti F-nya di sini. Ini batasnya, siku meja ini ya. Sedangkan B berdekatan dengan A dan juga dibatasi oleh siku meja. Nah, ini pas ya posisinya. Ini B dan A berdekatan. Si G bersebelahan dengan F. 3 di sini ya. Nah, untuk yang B berarti dia duduk sendirian di sisi samping meja. Siapakah yang berhadapan dengan C? Nah, kalau dilihat dari sini, jelas ya, di depan C itu ada si F. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B.
Nah, demikianlah FR untuk tanggal 7 November tahun 2024. Semoga membantu teman-teman dalam belajar untuk mempersiapkan tes TIU SKD CPNS, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.